Hari ini kita bertemu untuk membahas seorang tokoh yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Tokoh tersebut bernama Lao Tzu. Lao Tzu disebut juga sebagai Li Er atau Po Yang. Lahir sekitar tahun 571 sebelum Masehi. Pada zaman itu adalah dinasti Zhou. Tempat lahirnya disebut sebagai Gucheng di negara Chu. Gucheng sekarang disebut sebagai kota Luyi di provinsi Henan. Lao Tzu pada saat itu memang merupakan seorang tokoh yang cukup misterius. Banyak cerita-cerita tentang beliau yang menjadikan banyak manusia menjadi penasaran, menjadi terkagum-kagum, ingin tahu tentang beliau. Cerita-cerita tentang masa kecil beliau, kelahiran beliau, banyak versi. Namun versi-versi itu tentu saja ada yang disebut versi mitos, ada yang disebut sempat tercatat di dalam buku sejarah. Saya ceritakan beberapa hal yang penting-penting saja. Lao Tzu diceritakan lahir dari seorang ibu yang saat itu ketika sedang mencuci di samping sungai, lalu ada buah li yang jatuh ke dalam sungai. Beliau ambil lalu dimakan. Lalu sejak saat itu konon ceritanya beliau hamil, sehingga suatu saat nanti lahirlah seorang anak. Nah, karena kejadian ini, maka Lao Tzu ketika kecil memakai marga Li, sesuai dengan buah yang dimakan oleh ibunya. Nah, mitos seperti ini tentu saja masih kita perlu pelajari dan perlu dibuktikan. Tapi ada cerita lain yang mengatakan bahwa masa kecil beliau merupakan seorang anak yang sangat cerdas, yang mempunyai pemahaman pengertian yang sangat luar biasa, melebihi anak-anak lainnya. Ketika anak-anak lainnya sedang bermain-main tanpa mengetahui segala sesuatu, beliau, Li Er kecil ini, misalnya suatu saat bermain peta umpet, zaman sekarang peta umpet ya. Jadi dia lari sembunyi di dalam sebuah tungku api. Dia tungku masak di dalam rumah, biasanya tiap hari, tiap rumah ada tungku masak itu. Dia sembunyi di dalamnya sehingga teman yang mencari dia tidak menemukan beliau. Lalu Li Er kecil ini dari sana dia memahami bahwa tungku itu bisa bermanfaat karena ada ruang kosong di dalamnya. Seandainya ruang kosong ini tidak ada, maka tungku ini tidak bisa bermanfaat. Dari sanalah salah satu teori beliau yang menyebutkan tentang teori antara penuh dan kosong. Nah, dari situ awalnya. Suatu saat juga beliau pernah bertanya kepada gurunya. Beliau ada seorang guru, gurunya sudah tua, lalu suatu saat beliau sedang ngobrol dengan gurunya. Gurunya sengaja bertanya kepada Lao Tzu kecil ini, "Coba lihat mulut saya, gigi saya tinggal sedikit, tinggal 2. Lidah saya tetap utuh. Kamu paham nggak ceritanya? Paham nggak maknanya?" Lao Tzu kecil atau Li Er yang kecil ini dia menjawab bahwa ini menunjukkan bahwa yang keras akan kalah,
oleh yang lunak. Nah, dari sana gurunya tahu bahwa Li'el ini merupakan anak yang luar biasa. Pemahamannya melebihi anak-anak yang lainnya. Nah, semasa pertumbuhan beliau, memang di dalam mitos-mitos tertentu diceritakan bahwa beliau sejak lahir sudah seperti seorang tua, maka disebut sebagai Lao Zi. Lao itu tua, Zi itu anak. Jadi seorang anak yang berwajah tua. Tapi menurut pandangan saya pribadi, itu adalah mitos. Kenapa? Karena kalau seorang anak tiba-tiba lahir, rambutnya putih, jenggotnya panjang kan nggak mungkin. Itu mitos, memang mitos yang sudah beredar sekian ribu tahun di masyarakat. Nah, yang menyebabkan beliau ini dianggap sebagai Lao Zi adalah ketika beliau sampai umurnya tua, 80, 90 sampai tua, pengetahuannya luar biasa. Jadi predikat Zi itu adalah diberikan kepada tokoh-tokoh yang memiliki pengetahuan, memiliki pengertian yang tinggi, yang dikagumi, yang dihormati, yang menjadi guru bagi masyarakat. Itu gelar Zi itu biasanya diberikan kepada orang-orang yang demikian. Contoh misalnya Zhuangzi, nah, itu juga karena pengetahuannya maka disebut sebagai Zi ya. Nah, sekarang kita membahas tentang Lao Zi ini. Pekerjaannya apa? Zaman itu zaman peperangan. Jadi disebut sebagai Zhan Guo Shiqi, di mana zaman itu muncul peperangan karena negara-negara dibagi menjadi banyak negara bagian, saling berperang, saling berebut, saling mau menguasai. Lao Zi hidup di salah satu negara bagian Chu. Nah, beliau bekerja sebagai pustakawan, yaitu adalah seorang pejabat yang meskipun jabatannya tidak tinggi, tapi beliau menjaga perpustakaan negara. Nah, menurut pandangan saya, dari pekerjaan inilah beliau mempunyai kesempatan untuk tiap hari membaca buku-buku kerajaan. Begitu banyak buku-buku kerajaan di perpustakaan yang ada, beliau baca semua sehingga mendapatkan pemahaman, mendapatkan pengertian yang orang lain tidak ada. Nah, itulah yang menyebabkan Lao Zi ini dianggap mempunyai pengertian yang luar biasa. Ada yang mengatakan Lao Zi ini sampai umur sudah cukup tua, ada 3 kali ditemui oleh seorang tokoh lain, yaitu yang bernama Gongzi atau Konghucu ya, Gongzi. Memang Gongzi dan Lao Zi hidup pada era yang sama, tapi umurnya jauh berbeda. Kira-kira Gongzi itu mungkin kalau dia berumur 20-30 tahun, Lao Zi-nya sudah berumur 80-an. Jadi beda generasi lah ya. Sehingga zaman itu Gongzi juga seorang tokoh yang pandai, banyak pengertian, banyak memikirkan tentang masyarakat. Tapi beliau sudah berkeliling ke beberapa negara bagian-bagian itu, ingin mengajarkan ajaran-ajaran dari Gongzi. Ajaran-ajaran Gongzi itu kebanyakan adalah tentang tata aturan Li, yaitu sopan santun, hubungan antara orang tua, hubungan antara pimpinan dan bawahan dan sebagainya. Cita-cita dari Gongzi adalah ingin supaya masa itu negara semua jangan berperang.
Maka dia berkeliling kepada para penguasa negara bagian untuk menyampaikan ajarannya agar mereka berhenti berperang. Tapi kenyataannya dia tidak berhasil. Sehingga mungkin muncullah rasa kecewa, muncullah rasa putus asa. Sehingga ketika mendengar ada seorang tokoh yang bernama Lao Tzu yang pengetahuannya begitu tinggi, akhirnya Gongzi memutuskan untuk mengunjungi beliau dan meminta supaya dikasih nasihat. Pertama kali Gongzi menemui Lao Tzu, zaman dulu itu ada tata cara sopan santun. Jadi diceritakan bahwa Gongzi ini datang menemui Lao Tzu membawa seekor angsa yang gemuk, angsa yang gemuk, yang bersih dibawa. Ya, coba bayangkan kalau zaman sekarang orang datang ke rumah kita membawa angsa kan lucu ya. Tapi kalau zaman dulu membawa angsa yang demikian ini menemui sesepuh yang dianggap lebih tinggi, itu adalah sebuah tata cara atau ritual yang dianggap sopan santunnya tinggi. Nah, beliau datang kepada Lao Tzu membawa angsa ini lalu bertanya kepada Lao Tzu bahwa saya memahami Anda adalah seorang yang sangat luar biasa, sangat pandai, saya ingin belajar sesuatu. Lao Tzu dengan tersenyum mengatakan, apa yang ingin kamu ketahui dari saya? Gongzi bertanya, saya sudah berkeliling ke beberapa negara bagian. Saya menganjurkan kepada pimpinan-pimpinan negara bagian itu untuk menghentikan peperangan. Tapi kenyataannya sampai sekarang mereka tetap berperang. Kenapa ya? Apa yang salah di diri saya? Dengan tersenyum, Lao Tzu lalu menasihati Gongzi. Beliau mengatakan, itulah memang karakter manusia. Semua itu sebetulnya hati manusia mempunyai ambisi, mempunyai keinginan yang tidak pernah bisa terpenuhi. Kamu ingin mereka mengekang keinginannya, maka makin dikekang, ini akan makin meluap. Nah, sehingga yang kamu harapkan dari dia tidak bisa dipenuhi. Itu sudah sewajarnya manusia mempunyai keinginan yang tidak pernah selesai, tidak pernah puas. Lalu Gongzi juga bertanya, jadi saya harus bagaimana menghadapi situasi dunia kondisi yang demikian? Lao Tzu mengatakan, jangan banyak memberi aturan, jangan banyak memberi batasan. Makin diberi batasan, mereka akan makin melanggar. Makin dilarang, makin banyak terjadi pelanggaran. Semua itu harus mengikuti hukum alam semesta, yaitu hukum alamiah yang disebut sebagai ziran xianxiang, yaitu sebuah kondisi di mana semua harus mengikuti alaminya sendiri. Kalau seseorang dia sudah puas dengan ambisinya, otomatis dia akan berhenti sendiri. Kalau dia belum puas, kamu suruh berhenti, tidak mungkin. Air juga begitu. Kalau air ini mengalir, semua mengalir, begitu mengalir menjadi satu, otomatis dia akan menjadi sungai. Demikian juga masyarakat. Kalau masyarakatnya hidupnya nyaman, makan terpenuhi, rajanya memperhatikan rakyat, mana bisa terjadi pemberontakan? Mana mungkin rakyat memberontak dan terjadi keributan? Itu adalah alamiahnya. Tapi kalau rakyatnya dibuat sengsara, tidak bisa makan, bagaimana? Otomatis juga mereka akan melawan. Nah, dengan pandangan-pandangan Lao Tzu yang begitu terbalik 180 derajat
dengan apa yang dipikirkan oleh Gongzi. Maka setelah beberapa kali pulang, Gongzi di hadapan murid-muridnya, dia termenung, dia diam saja. Akhirnya murid-muridnya bertanya, "Kenapa, Guru? Kok setelah pulang dari bertemu Lao Tzu, kok kelihatan murung?" Gongzi bercerita kepada muridnya. Beliau mengatakan, "Saya sudah berkeliling kemana-mana. Saya sudah menemui banyak orang-orang yang hebat, yang pintar. Baru kali ini," dia bilang, "saya bertemu dengan Lao Tzu. Saya bertemu dengan Lao Tzu, saya ibaratkan demikian. Saya ngerti kalau ikan di air, dia berenang, dia ke sana sini karena adanya air itu. Saya ngerti kalau burung dia terbang sana sini, dia menunggang angin. Teori ini saya mengerti. Tapi saya bertemu dengan Lao Tzu, saya seperti bertemu dengan naga. Naga itu adalah sebuah binatang mitos yang menyimbolkan keluar biasaan. Jadi Gongzi mengibaratkan Lao Tzu ini seperti seekor naga. Beliau mengatakan, naga ini saya tidak tahu bagaimana caranya dia terbang ke atas. Kalau burung menunggang angin, kalau ikan memanfaatkan air. Kalau naga ini saya nggak tahu bagaimana dia bisa terbang ke atas langit begitu saja. Nah, di sini menunjukkan kekaguman dari Gongzi terhadap begitu luar biasanya pandangan-pandangan Lao Tzu yang memberikan pencerahan bagi Gongzi. Itu yang pertama. Lalu banyak juga orang-orang yang bertanya, jadi kenapa dong kalau begitu Lao Tzu kok meninggalkan negaranya? Kita semua tahu bahwa Lao Tzu pada akhirnya meninggalkan Shuguo, meninggalkan pekerjaannya sebagai pustakawan itu, melewati sebuah pintu gerbang yang sangat terkenal, yaitu yang disebut sebagai Hankuan. Pintu gerbang ini dijaga oleh seorang yang pejabat yang bernama Insi. Insi ini juga seorang tokoh yang luar biasa. Jadi kalau ditanya kenapa ya Lao Tzu kok sampai meninggalkan pekerjaannya, melewati gerbang Hankuan, lalu meninggalkan nggak tahu kemana. Katanya menuju ke barat, menunggang seekor kerbau hijau, tapi tidak tahu kemana. Nah, menurut saya, Lao Tzu ini kan seorang yang berpandangan bahwa semua ini adalah alamiah, zhiran. Jadi mungkin pandangan beliau sudah sampai kepada di mana orang lain belum sampai. Jadi beliau sudah tahu bahwa negara-negara bagian ini bakal runtuh semua, bakal habis, bakal ganti dinasti. Maka sebelum itu semua terjadi, Lao Tzu sudah paham bakal terjadi itu. Itu sudah alamiah. Kenapa? Karena sifat dari para pemimpinnya yang tidak bisa dirubah lagi, maka beliau memilih untuk meninggalkan pekerjaannya dulu. Ya, kalau ditanya sebabnya, mungkin karena beliau tahu bakal terjadi apa. Bakal lebih ruwet lagi, lebih peperangan, lebih terjadi kacau balau. Sebelum itu terjadi, sebaiknya beliau meninggalkan tempat itu. Nah, beliau juga kenapa memilih melewati Hankuan? Ini yang menjadi sebuah rahasia. Kenapa beliau kok memilih melewati Hankuan? Kok tidak memilih tempat lain? Pintu gerbang untuk keluar dari negara-negara itu banyak menurut saya sih. Salah satunya Hankuan. Kenapa? Inilah yang saya sebut bahwa kalau manusia yang suci itu tentu saja beliau sudah paham nantinya bakal terjadi apa. Beliau khusus melewati Hankuan.
Nah, Han Kukuan dijaga oleh seorang pejabat. Insi ini seorang pejabat yang hatinya baik, juga merupakan seorang yang mempunyai kelebihan lah. Jadi dikatakan Insi ini sudah lama dia jaga di situ. Suatu saat dia melihat ke arah timur, ada hawa yang berwarna ungu. Ya, jadi di udara itu ada hawa berwarna ungu dari sisi timur. Nah, itulah Insi berpandangan ini pasti bakal ada seorang tokoh yang luar biasa yang beliau saat itu juga belum tahu ini bakal datang melewati arah timur ke arah sini. Nah, istilah itu yang sekarang dikenal sebagai istilah Zi Qi Dong Lai. Jadi hawa ungu datang dari arah timur. Ya, maka warna ungu itu dianggap sebagai warna yang baik, warna kebesaran. Ya, Insi menunggu. Sampailah suatu saat dia sudah memberitahu kepada penjaganya, pokoknya kalau ada orang-orang yang luar biasa, yang khusus, yang mau lewat sini, kamu mesti lapor. Kalau penduduk biasa ya biarin lewat aja. Tapi kalau kamu begitu lihat ada orang-orang yang kayaknya lain daripada yang lain, lapor ke saya ya. Ya, penjaganya jagain terus tuh berhari-hari, berminggu-minggu. Sampai suatu saat terlihat dari arah timur ada seorang tua menunggang kerbau hijau atau sapi hijau, biasanya begitu, ditemani oleh seorang anak, pelan-pelan jalan dari arah timur. Penjaganya melihat dari jauh, ini siapa ya yang lewat ya? Lalu buru-buru dia suruh temannya lapor kepada pimpinannya. Dilaporin, Pak, hari ini ada seorang tua yang kelihatannya aneh deh. Kelihatannya luar biasa ini datang ini, lewat. Wah, buru-burulah Insi datang turun menyambut. Jadi sebelum Lao Tzu sampai ke pintu gerbang, Insi sudah menunggu. Lao Tzu bertanya, kenapa kok kamu menghalangi jalan saya? Insi mengatakan bahwa saya memang bermimpi bahwa bakal ada orang yang luar biasa, yang hebat, yang akan lewat di gerbang saya ini. Maka saya menunggu saatnya. Hari ini saya bertemu Anda, saya melihat Anda adalah orang yang luar biasa. Bolehkah kita bertemu, ngobrol untuk beberapa saat? Lao Tzu lalu menyambut dengan baik. Ya udah, kalau begitu mari. Lao Tzu disiapkan tempat yang cukup baik. Lao Tzu mengatakan dia nggak mau tempat-tempat yang mewah. Dia cukup tempat yang sederhana saja. Asal ada tempat, lalu dia bilang asal ada penerangan, asal udaranya bagus, tempatnya tidak ramai, itu sudah cukup. Nah, Lao Tzu ditempatkan di sebuah tempat rumah yang sederhana. Disitulah Lao Tzu bertempat tinggal beberapa saat. Nah, Insi berkali-kali mengunjungi beliau dan ngobrol, bertanya tentang dunia, bertanya tentang kehidupan, bertanya tentang alam semesta. Semuanya dijawab dengan luar biasa. Sehingga Insi ini lalu mengatakan kepada Lao Tzu, dia sudah menganggap Lao Tzu ini sebagai guru. Lalu dia bilang, guru, dengan melihat begitu hebatnya pengertian yang ada di diri seorang guru ini, mengapa tidak meninggalkannya untuk umat manusia, untuk generasi selanjutnya? Lao Tzu sambil tertawa mengatakan, ya sebetulnya saya ini tidak punya kemampuan apa-apa. Apa yang ada di dalam diri saya, ya memang beginilah adanya. Tapi Insi ini memaksa mengatakan, bukan begitu. Begitu sayangnya, pengertian yang luar biasa ini, kalau sampai guru tinggal pergi, tidak ada orang yang bisa
menerima dan melanjutkan pemahaman yang luar biasa ini. Yinzi berkali-kali memohon kepada Lao Tzu untuk tinggal lebih lama lagi dan menuliskan ajaran-ajarannya. Bahkan Yinzi ini dikabarkan dia rela meninggalkan jabatannya sebagai pimpinan wilayah itu untuk ikut Lao Tzu kemanapun beliau pergi. Jadi mungkin dalam pandangan saya, dari situ Lao Tzu berpindah mungkin ke agak pedalaman lah ya. Bersama Yinzi ini disiapkan, Yinzi meninggalkan jabatannya, rela meninggalkan jabatannya untuk berguru kepada Lao Tzu, menjadi murid Lao Tzu. Nah, di sanalah Yinzi banyak mendapatkan ajaran-ajaran Lao Tzu. Lalu Yinzi berhasil meyakinkan Lao Tzu untuk memberikan peninggalan bagi generasi berikutnya. Mulailah Lao Tzu menulis. Ditulislah apa yang ada di dalam otak beliau, apa yang ada di dalam hati beliau, ditulis di dalam sebuah buku. Yang kelak buku tersebut menjadi salah satu buku yang sangat terkenal, yaitu disebut sebagai Tao Te Ching. Nah, Tao Te Ching ini berisi 5.000 huruf. Ya, 5.000 huruf yang merupakan seluruh pandangan-pandangan, pikiran-pikiran dari Lao Tzu. Setelah dibaca, setelah diteliti sekian lama, coba bayangkan 500 sekian tahun sebelum Masehi sampai sekarang, 2500 tahun berjalan, kitab Tao Te Ching ini, Tao itu adalah kebenaran atau alamiah, Te itu adalah moralitas. Jadi Tao Te Ching ini terbagi menjadi 2 pokok yang dibahas. Satu adalah pokok yang dibahas tentang alamiah, kedua tentang moralitas, sehingga disebut sebagai Tao Te Ching. Dari sekitar 540 sekian tahun sebelum Masehi sampai sekarang, 2500 tahunan lebih, Tao Te Ching ini diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dengan sekitar 250 versi. Nah, misalnya kata pertama di dalam Tao Te Ching, kalimat pertama, yaitu Tao ke Tao, Fei Qiang Tao, Ming ke Ming, Fei Qiang Ming. Nah, kalimat pertama ini saja banyak orang menerjemahkan secara berbeda-beda. Contohnya ada yang menerjemahkan bahwa Tao kalau sudah dibicarakan sudah bukan Tao lagi. Nama kalau sudah disebutkan sudah bukan nama yang sebenarnya lagi. Tapi ada yang menerjemahkan sebagai bahwa Tao yang dibicarakan oleh Lao Tzu ini adalah bukan Tao yang biasa. Maksudnya adalah bahwa Tao yang dibicarakan oleh Lao Tzu ini merupakan Tao yang luar biasa, yang sebenarnya sangat sulit untuk dipahami oleh manusia awam. Nah, itulah sebabnya banyak ahli-ahli filsafat, ahli-ahli agama, bahkan ahli pengetahuan, ahli ekonomi, ahli perang, semua berusaha untuk memahami makna dari Tao Te Ching ini. Itulah sebabnya muncul banyak versi. Ya, muncul banyak versi. Tapi pada dasarnya apa yang ingin disampaikan oleh Lao Tzu ya, melalui Tao Te Ching ini kepada umat manusia adalah bahwa saya bagi, ini sesuai pandangan saya bagi menjadi beberapa poin. Pertama, Lao Tzu ingin menjelaskan bahwa alam semesta yang ada di dalam dunia ini beserta isinya ini terjadi
karena sebuah hukum yang disebut sebagai Tao. Maka dalam salah satu perkataan Lao Tzu mengatakan bahwa alam semesta beserta isinya ini beliau lihat sebagai sebuah siklus yang mengikuti sebuah hukum. Beliau mengatakan, sebenarnya saya sendiri juga belum paham. Ini namanya apa nih? Hukum yang mengatur semua kehidupan, semua planet beserta isinya ini ada sebuah hukum yang mengaturnya. Sebuah aturan yang mengaturnya. Beliau mengatakan, saya belum tahu ini apa. Maka saya menyebut ini sebagai Tao. Nah, sejak saat itulah sebenarnya istilah Tao itu identik dengan hukum alam semesta, yaitu hukum yang bisa menjelaskan segala sesuatu tentang alam semesta beserta isinya dan semua kejadiannya. Nah, ini semua dijabarkan dengan sangat detail, dijabarkan dengan sangat tepat oleh Lao Tzu di dalam Tao Te Ching. Jadi Tao Te Ching itu ada membahas tentang alam semesta, ada membahas tentang bagaimana kejadian-kejadian ini secara otomatis dia akan bekerja. Sehingga misalnya kalau sampai ada hutan ditebang habis, pohonnya kekurangan, otomatis memunculkan apa? Memunculkan bencana, memunculkan banjir. Ini namanya hukum alam semesta. Kalau hutan itu dikembalikan, pohon-pohonnya penuh, semuanya penuh, otomatis banjirnya akan tertahan oleh akar pohon. Nah, ini namanya hukum alam semesta. Ya, hukum alam semesta. Nah, hukum alam semesta atau Zhiran Xianxiang yang disebutkan oleh Lao Tzu ini sekarang banyak berusaha dipahami oleh para ahli. Sebetulnya ini apa ya? Maka hukum-hukum yang berlaku di hukum peperangan, baik di hukum ekonomi, baik di tata aturan negara, itu mulai mengikuti hukum yang disebutkan oleh Lao Tzu di dalam Tao Te Ching. Ya, contohnya misalnya kalau rakyat itu perutnya bisa kenyang, hidupnya mereka tenang, otomatis negaranya aman. Ya. Kalau air itu mengumpul menjadi satu, otomatis dia bisa menjadi sungai. Kalau pimpinan memperhatikan rakyat, memperhatikan keseluruhan, otomatis rakyatnya akan mengikuti. Nggak perlu diatur dan sebagainya. Ini adalah ajaran-ajaran Lao Tzu yang disampaikan. Nah, ajaran yang sepertinya begitu sederhana dalam 5.000 huruf, tapi sudah mencakup segala aspek kehidupan umat manusia beserta alam semesta. Te adalah moralitas. Di sini Lao Tzu mengajarkan kepada manusia bahwa manusia ini berbeda dengan makhluk lainnya. Karena manusia ini memiliki moral. Moralitas ini hanya dimiliki oleh manusia. Maka yang penting di dalam kehidupan manusia itu adalah bagaimana dia bisa mengerti tentang moralitas, mengasahnya, memperbaikinya, lalu menerapkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Maka Lao Tzu sangat mementingkan moralitas. Bayangkan seandainya semua umat manusia, termasuk kita-kita ini, mengerti tentang moralitas, yaitu bagaimana sih menjadi manusia yang baik. Moralitas yang tinggi tentu saja moralitas yang selalu memikirkan kebaikan untuk sekitarnya. Moralitas ini menyangkut juga tentang berbakti, menyangkut juga tentang pengabdian, menyangkut juga tentang kesetiaan dan macam-macam hal. Itu adalah moralitas. Nah, ini yang ingin diajarkan
Jadi kalau ada yang bertanya, apa sebetulnya yang bisa kita dapatkan dari membaca Tao Te Ching? Sangat banyak. Sudah 2500 tahun lebih para ahli berusaha menjabarkan, sampai sekarang pun masih terasa ada hal-hal yang belum bisa dijelaskan secara sempurna. Ini menunjukkan bahwa Tao Te Ching ini begitu luasnya pengertiannya, banyak tentunya. Kalau saya mau singkat adalah satu, kita harus bisa memahami hukum alamiah tentang alam semesta, yaitu bahwa semua ini akan sebab akibat akan berlangsung terus. Sebabnya ini, akibatnya ini. Ini adalah juga hukum alam semesta. Sebagai manusia, kita juga harus memahami bahwa yang paling penting bukan fisik kita kuat, bukan otak kita cerdas saja, tapi moral kita harus baik. Nah, ini yang perlu dipahami oleh umat manusia. Dari mana? Dari ajaran Lao Tzu. Nah, yang terakhir ada orang yang bertanya mungkin. Jadi kalau begitu, dari seorang tokoh Lao Tzu ini, apa yang bisa kita dapatkan? Ya, sekarang saya mencoba membahas tentang kehidupan Lao Tzu ya. Jadi Lao Tzu dari kecil hidupnya, apa sih yang bisa kita contoh? Cara belajar yang terbaik adalah dengan melihat, mencontoh mana yang baik. Lao Tzu dari kecil cerdas, suka belajar, tidak berhenti-berhentinya bertanya kepada gurunya. Ada hal-hal tertentu yang dianggap kok sepertinya ini dia belum paham, segera dia bertanya. Jadi satu bertanya, satu belajar. Lalu ketika hidup, ketika dia menjabat sebagai penjaga perpustakaan atau pustakawan, beliau tidak menindas rakyat, menjalankan tugas kewajibannya dengan baik. Hidup sederhana, tidak koruptif, tidak menyengsarakan rakyat. Itu yang kita bisa dapatkan. Lalu, beliau juga paham bagaimana dia harus menjalankan tugasnya. Lalu dia tahu kapan dia memulai dan kapan saatnya dia harus berhenti. Nah, ini yang seringkali kita sebagai umat manusia kita lupa. Ketika kita harus mulai, kita tidak memulai. Ketika saatnya kita harus berhenti, contohnya misalnya nih, ketika kita bekerja lalu mulai fisiknya mulai menurun, ada penyakit-penyakit tertentu, harusnya kita harus mulai tahu dong, saatnya kita berhenti, saatnya kita menjaga kesehatan dulu, beresin dulu. Tapi kebanyakan manusia lupa, jalan terus, sibuk terus, akhirnya apa? Mengorbankan kesehatannya. Nah, ini pelajaran kita dari Lao Tzu. Lalu ajaran-ajaran yang lainnya adalah ya, tahu batas. Hidup bukan sekedar tentang jabatan, bukan sekedar tentang kekayaan, bukan sekedar tentang kekuasaan, tapi tentang bagaimana manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain. Bayangkan, dari Tao Te Ching yang begitu awalnya terlihat sederhana, hanya 5.000 huruf, tapi sampai sekarang sudah merubah sekian banyak pola pikir cara hidup dari umat manusia. Di zaman modern ini banyak orang-orang yang sudah mulai jenuh, sudah mulai muak, bahkan sudah mulai terdesak oleh kondisinya sendiri, di mana dia hidup di dalam situasi yang berlebihan.
di dalam situasi yang zaman sekarang ini orang bilang zaman kemajuan. Berapa banyak orang yang hidup di dalam kondisi yang demikian, tapi sebetulnya hatinya kosong, hatinya kecewa, hatinya penuh dengan kehampaan. Sekarang banyak orang mulai berpaling dari dunia yang sepertinya begitu maju, lalu mereka mulai mencari, adakah sesuatu yang lain? Mereka mulai mengerti tujuan hidup bukan cuma sekedar mau cari nama, mau cari uang, dan sebagainya, bukan. Tapi ada sesuatu lain, makna hidup yang ingin mereka capai. Maka mulailah banyak orang yang mencari tahu tentang ajaran-ajaran Lao Tzu ini. Apa sih ajarannya? Bagaimana sih menjalankannya? Siapa sih yang bisa mengajarkan? Dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, mulailah ada orang yang mencari, ya kalau begitu saya mencoba mencari tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang sepi. Untuk apa? Orang bilang untuk refreshing, untuk menghilangkan kepenatan, untuk menghilangkan kegalauan dalam hati. Sebetulnya adalah yang mereka cari, mereka mencari alamiah yang diajarkan oleh Lao Tzu. Nah, saya rasa begitu dari saya. Hari ini saya membahas tentang Lao Tzu dan beberapa aspek dari ajaran maupun kehidupan dari Lao Tzu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi seluruh sahabat Pamor Plus. Terima kasih.